Halo, perkenalkan nama saya Jennifer. Saya akan menyampaikan materi terkait 7C dalam komunikasi bisnis yang efektif. Dalam sebuah komunikasi, kita harus dapat menyampaikan pesan kita dengan baik dan benar seefektif mungkin. Sebelum memasuki materi tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi komunikasi bisnis. Komunikasi dikatakan baik dan efektif apabila dilaksanakan secara dua arah, yaitu ada pihak yang menyampaikan pesan atau komunikator dan pihak yang menerima pesan atau komunikan. Diikuti dengan saling memberikan respon atau umpan balik atau feedback sehingga ada interaksi. Komunikasi bisnis secara umum adalah suatu komunikasi verbal maupun non-verbal antara orang-orang di dalam dan di luar perusahaan. Hal ini meliputi gagasan, ide, pendapat, hingga informasi yang dilakukan secara personal ataupun interpersonal. Sedangkan komunikasi bisnis internasional adalah proses pertukaran pesan atau informasi dalam bidang bisnis dan ekonomi yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan hendaknya tidak hanya sekedar informatif, tetapi juga haruslah persuasif agar pihak lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan atau melakukan suatu kegiatan. Terdapat fungsi komunikasi bisnis, yang pertama adalah menginformasikan, kedua membujuk, dan yang terakhir adalah mempromosikan. Strategi komunikasi bisnis internasional yang efektif haruslah memperhatikan yang pertama, lingkungan bisnis internasional, dan yang kedua, melakukan komunikasi melalui 7C. Dan pada saat ini kita akan berfokus bagaimana berkomunikasi melalui 7C. Dalam teori komunikasi, terdapat istilah 7C yang mendasari penyampaian pesan tersebut agar dapat diterima dengan tepat sasaran oleh lawan bicara kita. Teori 7C ini diimplementasikan agar komunikasi efektif dapat tercapai. Dimaksud tidak hanya sekedar melalui komunikasi lisan saja, melainkan komunikasi melalui email, melalui presentasi, komunikasi melalui conference calls, dan komunikasi lainnya. Sesuai dengan teori 7C, komunikasi efektif harus clear, concise, concrete, correct, coherent, complete, dan courteous. Apa saja definisi dari kriteria-kriteria tersebut? Oleh karena itu, perhatikan prinsip 7C dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama, clear atau jelas. Saat menyampaikan pesan, pastikan informasinya jelas dan dapat dimengerti oleh si penerima pesan. Pesan hendaknya disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah diinterpretasikan serta memiliki makna yang jelas. Pastikan juga seluruh objek di dalam komunikasi kita tersampaikan dengan detail. Yang kedua adalah concise atau singkat dan padat. Suatu pesan dikatakan concise bila dapat mengutarakan gagasannya dalam jumlah kata sekecil mungkin. Oleh karena itu, sampaikan pesan dengan singkat, ringkas, atau padat dan tidak bertele-tele. Hal ini harus kita lakukan sebagai komunikator agar tidak membingungkan lawan bicara kita karena kita terlalu bertele-tele dalam berkomunikasi. Yang ketiga adalah konkret, di mana penyampaian pesan hendaknya disampaikan dengan bahasa yang gamblang, pasti, dan jelas. Pesan yang disampaikan adalah sesuatu yang konkret atau nyata, bukan sesuatu yang abstrak ataupun hoax. Beberapa detail harus kita sampaikan dengan apa adanya, sesuai dengan fakta,
agar tidak disalahartikan oleh lawan bicara kita. Yang keempat ada correct atau benar. Pesan hendaknya dibuat dengan teliti dan menggunakan tata bahasa, tanda baca, dan ejaan dengan benar. Pesan atau informasi yang disampaikan harus benar alias tidak mengada-ngada. Jika kita berkomunikasi menggunakan bahasa asing, pastikan pesan yang kita sampaikan sudah bebas dari grammatical errors, termasuk juga penulisan gelar, nama, dan lain sebagainya yang harus dijabarkan dengan benar, sehingga komunikasi kita menjadi error-free communication. Yang kelima ada coherent atau masuk akal. Pesan atau informasi yang baik adalah pesan yang logis atau masuk akal. Semua poin dan pesan-pesannya terhubung satu sama lain dan memiliki relevansi atau hubungan dengan topik utama yang sedang kita sampaikan. Sehingga pesan yang kita sampaikan tetap konsisten dan lawan bicara kita tidak merasa kebingungan dengan pesan yang kita sampaikan. Dan yang keenam, komplit atau lengkap. Suatu pesan atau informasi dikatakan lengkap bila berisi semua materi yang diperlukan agar si penerima pesan dapat memberikan tanggapan yang sesuai dengan harapan si pengirim pesan. Oleh karena itu, sampaikan pesan dengan tuntas supaya informasinya diterima dengan baik. Segala subjek dan objek dalam pesan komunikasi kita harus tersampaikan semua. Dari nama, tempat, tanggal, semuanya harus lengkap. Dan yang terakhir adalah courteous atau sopan. Sampaikan pesan atau informasi dengan cara yang sopan. Dengan siapapun Anda bicara sehingga akan memupuk hubungan yang baik dalam komunikasi bisnis. Sekali lagi, nilai etika juga penting dalam sebuah komunikasi efektif. Komunikasi tersebut harus bersifat terbuka, jujur, dan friendly. Nilai kesopanan ini memegang kunci penting ketika kita sedang berkomunikasi dengan pimpinan sebuah perusahaan atau orang yang lebih tua daripada kita. Kesopanan tersebut akan menjaga komunikasi tetap pada jalurnya. Nilai kesopanan ini juga dapat membuat kita tetap bisa memperhatikan sudut pandang dari lawan bicara kita. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam operasional sebuah organisasi. Oleh karena itu, sebuah komunikasi yang baik akan menghasilkan kekompakan dan meningkatkan kinerja karyawan serta kesinergiaan manajemen puncak dengan karyawan-karyawannya. Sebaliknya, komunikasi yang kurang baik akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan organisasi dan bahkan akan menimbulkan kesalahpahaman yang mengakibatkan terjadinya konflik dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari 7C dalam komunikasi yang efektif agar kita lebih mudah menyampaikan pesan atau informatif kepada si penerima pesan agar mudah dimengerti yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh kita. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.